Israel menegaskan tidak akan mengizinkan pasukan Turki memasuki Gaza, menyusul rencana pembentukan pasukan multinasional untuk menggantikan peran pasukan pertahanan Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz menegaskan, Israel tidak akan mengizinkan pasukan Turki diterjunkan ke wilayah Gaza. Langkah ini merupakan respon atas rencana pembentukan pasukan multinasional yang digagas oleh sejumlah negara. Juru bicara kantor Perdana Menteri Israel, Shosh Petrosian menguatkan pernyataan tersebut dengan menegaskan kepada wartawan tidak akan ada pasukan Turki di lapangan. No Turkish boots on the ground in the present, in the past, in the future, specifically in the International Stabilization Force. Israel menganggap kehadiran pasukan asing terutama dari Turki dapat mengganggu kedaulatan dan keamanan negara itu. Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara Israel dan Turki terus memburuk setelah sebelumnya kedua negara pernah menjalin kerjasama dekat di bidang militer, energi, dan perdagangan. Menurutnya, hubungan itu dimulai saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara terbuka memberikan dukungan politik kepada Hamas serta menuduh Israel melakukan tindakan kekerasan di Gaza. Israel membantah keras tuduhan tersebut dan menilai Erdogan sengaja menggunakan isu Palestina untuk tujuan politik dalam negeri. Sejak saat itu, Turki mengambil sejumlah langkah diplomatik yang mengarah pada pemutusan hubungan secara bertahap. Ankara menangguhkan perdagangan dengan Israel, menutup wilayah udaranya untuk pesawat Israel, dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk 37 pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Langkah ini dilakukan atas tuduhan pelanggaran HAM berat di Gaza. Israel menolak semua tuduhan itu dan menyebutnya sebagai tindakan politik yang tidak berdasar. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar menilai surat perintah tersebut merupakan aksi publikasi dari perintah Erdogan yang bertujuan meningkatkan popularitas di dalam negeri. Menteri Pertahanan Israel Katz juga turut menyampaikan tanggapan di media sosial melalui unggahan dalam berbahasa Turki yang ditujukan langsung kepada Erdogan. Dalam unggahan itu, Katz menyatakan bahwa surat perintah penangkapan tersebut tidak bermakna dan menegaskan Israel adalah negara yang kuat serta tidak takut. Ia menambahkan, Turki hanya akan melihat Gaza dari jauh. Respon itu mendapat dukungan dari sejumlah tokoh politik Israel, termasuk Avigdor Lieberman, mantan Menteri Pertahanan dan Ketua Partai Oposisi Sayap Kanan Yisrael Beitenu. Situasi ini menunjukkan adanya perseteruan diplomatik yang belum mereda. Namun di saat yang sama, Turki masih menjadi salah satu pemain utama dalam upaya gencatan senjata. Ankara selama ini memposisikan diri sebagai mediator bersama Qatar dan Mesir dalam negosiasi pembebasan sandera dan pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza. Pekan lalu, Turki mengadakan pertemuan dengan 6 negara muslim lainnya untuk membahas masa depan Gaza pasca perang. Dalam forum itu, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan menegaskan rakyat Palestina harus mengatur nasib dan keamanan mereka sendiri. Fidan menyatakan prinsip pihaknya adalah rakyat Palestina harus memerintah rakyat Palestina, sementara tugas komunitas internasional adalah mendukung secara diplomatik dan ekonomi. Pernyataan itu dipandang sebagai penegasan bahwa Turki ingin berperan aktif dalam struktur keamanan Gaza di masa depan. Namun gagasan tersebut belum mendapat respon positif dari Israel yang menganggap kehadiran pasukan Turki dapat memicu konflik baru. Di Washington, Amerika Serikat turut mengamati perkembangan hubungan Israel dan Turki dengan hati-hati. Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Tom Barak, dalam konferensi pers keamanan di Bahrain mengatakan gencatan senjata di Gaza tidak akan terwujud tanpa peran Turki. Ia menegaskan Turki akan menjadi peserta aktif dalam upaya stabilitas wilayah dan hubungannya dengan Hamas
memiliki peran diplomatik yang tidak dapat diabaikan. Namun, Barak mengakui hubungan antara Israel dan Turki masih dipenuhi ketidakpercayaan, namun ia optimis dalam waktu dekat akan ada perbaikan, bahkan kerjasama ekonomi baru di antara keduanya. Ia mengatakan, jika momentum diplomatik ini terus berlanjut, mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi pemulihan hubungan dagang antara Turki dan Israel. Senada dengan itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance juga mengungkapkan bahwa Turki dapat memainkan peran konstruktif dalam pembentukan struktur keamanan Gaza. Namun ia menegaskan, Amerika Serikat tidak akan memaksa Israel untuk menerima pasukan asing di wilayahnya. Israel ingin mempertahankan kendali keamanan, sementara sejumlah negara termasuk Turki mendorong mekanisme internasional untuk menjaga stabilitas. Hingga kini, pembentukan pasukan multinasional belum memiliki bentuk jelas, namun diskusi tentang siapa yang akan bertanggung jawab di Gaza terus berlangsung di berbagai forum internasional.